Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kiram, ashabu qanatul Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum lakum nasrah. Al-khabarul waqi bimadlukasi halian. Ma'akum Amanda Putri Mediani, Manatu Bekasi, fil akhbari minha. Mengawali berita hari ini dilansir dari Info Bekasi. 2 orang jamaah haji kloter pertama asal Jawa Barat terkena DBD di Asrama Haji Bekasi, Jakarta. Akibatnya keberangkatan ke Tanah Suci ditunda. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati memaparkan 1 orang sedang menjalani penyembuhan post-operasi dan 1 orang lainnya mulai terserang DBD. 2 calon jamaah haji tersebut divonis terkena DBD saat pemeriksaan medis oleh petugas kesehatan di Embarkasi Haji Bekasi, Jakarta sebelum keberangkatan pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu. Kedua calon jamaah haji itu langsung dirujuk ke rumah sakit. Berita selanjutnya dilansir dari Radar Bekasi. Sebanyak 1.736 satuan pelindung masyarakat atau Satlinmas bakal ikut mengawal proses pemilihan kepala daerah Kota Bekasi pada November 2024 mendatang. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Karto, mengatakan ribuan Satlinmas tersebut tercatat di Satpol PP Kota Bekasi. Meski belum dilakukan bimbingan teknis dan fungsi tugas pokok secara terperinci, namun nantinya Satlinmas akan disebar di setiap kelurahan dan kecamatan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, Ali Syaifa, membenarkan bahwa Satlinmas turut ditugaskan mengawal tempat pemungutan suara hingga proses selesai. Kehadiran Satlinmas diyakininya masih memiliki fungsi sentral untuk mengawasi proses pencoblosan dan perhitungan surat suara. Berita selanjutnya yang dilansir dari Radar Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi berhasil meraih predikat kepatuhan tinggi atau zona hijau muda atau kategori B dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik 2023 terhadap unit pelayanan yang ada di perangkat daerah. Kegiatan penyampaian hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 oleh Ombudsman RI tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Gedung Bupati Bekasi pada Senin 13 Mei. Predikat penilaian tersebut merupakan hasil penilaian intensif yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia kepada 7 unit pelayanan di Pemkab Bekasi, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Puskesmas Mekar Mukti, serta Puskesmas Cibatu. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedi Supriyadi, mengatakan bahwa prestasi ini merupakan hasil perjuangan dan komitmen tinggi dari perangkat daerah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, ia mengapresiasi unit-unit layanan tersebut yang telah berhasil membuktikan hasil kinerja maksimal kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Dengan meningkatnya predikat ini, Pemkab Bekasi akan terus berkomitmen meningkatkan kolaborasi antar perangkat daerah, dibantu bimbingan dan evaluasi yang dilakukan Ombudsman RI agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terus membaik hingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan predikat Pemkab Bekasi bisa naik kategori A di tahun berikutnya. Berita selanjutnya, Bea Cukai Bekasi dan Bea Cukai Cikarang turut mendukung komitmen pemerintah dalam memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Dan bagaimana Pak Ustadz kisah suka dan dukanya baginda Nabi itu saat berdakwah? Tapi bagaimana berduka seorang muslim yang baik itu berbeda dengan berdukanya orang-orang yang tidak beriman gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah belajar Al-Quran. Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا Kembali lagi bersama saya Amanda Putri Media nih. Berita selanjutnya yang dilansir dari Radar Bekasi. Bea Cukai Bekasi dan Bea Cukai Cikarang turut mendukung komitmen pemerintah dalam memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Dukungan itu diwujudkan dengan menyelenggarakan kegiatan bisnis matching UMKM siap ekspor ke Malaysia. Sejumlah pelaku 40 UMKM wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi binaan Bea Cukai Bekasi menghadiri kegiatan yang berlangsung di Aula Bea Cukai Bekasi, kawasan industri MM 2100 Cibitung, Kabupaten Bekasi, pada Selasa 14 Mei tersebut. Turut hadir Senior Assistant Directorate of Customs Malaysian Embassy, Ahmad bin Talib. Kedatangan Ahmad juga didampingi rombongan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Ahmad mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Bea Cukai Bekasi yang berkolaborasi dengan Bea Cukai Cikarang. Ia mengharapkan agar kegiatan serupa juga bisa dilaksanakan di kota-kota lain di Indonesia. Kegiatan perdana ini dihadiri Kedutaan Besar Malaysia dan melibatkan 4 organisasi pemerintah daerah, pemerintah kota dan Kabupaten Bekasi. Antara lain Dinas Perdagangan Kota Bekasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bekasi, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota dan Kabupaten Bekasi turut hadir dan menyemarakan acara. Mengakhiri berita hari ini, dilansir dari Tribun News. Seorang warga bernama Dani mengatakan siswa SMP kelas 7 korban begal tersebut dihadang kawanan penjahat usai menunaikan sholat Jumat. Tak ayal, sepeda motor yang dikendarai siswa SMP yang menjadi korban begal ini raib dirampas pelaku. Setibanya di lokasi kejadian yang memungkinkan dinilai Dani sepi, pelaku langsung melancarkan aksinya dengan memepet kendaraan korban mengenakan sepeda motor. Bahkan pelaku juga mengacungkan senjata tajam atau sajam hingga membuat rekan korban berteriak minta tolong dan turun dari motor sembari berlari ketakutan. Korban yang ditinggal rekannya tersebut kemudian berupaya mempertahankan sepeda motor berjenis matic tersebut. Namun pelaku justru melawan hingga melayangkan sajam yang digenggam ke bagian tubuh korban. Setelah itu pelaku langsung merampas sepeda motor korban dan pergi meninggalkan lokasi kejadian. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.